Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di program acara kita Sering Sharing. Sharing dengan biar nggak ada yang keberatan. Alhamdulillah di siang hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Dr. Kiai Haji Ahmad Sujai, LC, MA, MSI. Sangat lengkap gelar Masya Allah, beliau. barakallahu fikum, barakallahu fikum. Di tengah kesibukan beliau sebagai seorang dai kaliber nasional, alhamdulillah beliau ini berkenan untuk hadir di podcast kita, menemani bincang siang kita hari ini untuk kembali menyemangati semangat ibadah kita yang mulai mengendor. Iya, betul. Jadi cobaannya memang di bulan Syawal ini ya, yang mestinya iman kita masih meningkat ya, tapi justru dalam realitanya iman justru menurun. Menurun, Masya Allah. Maka hari ini mari kita sama-sama coba diskusikan, dokter ya. Alhamdulillah hari ini sehat, dokter ya. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah, barakallah. Wah, sangat luar biasa. Kalau kita melihat fenomena di Syawal ini kan harusnya ya itu tadi yang disampaikan dokter, kita harusnya terus menjaga keimanan kita agar minimal bahasanya istiqomah lah ya, istiqomah dalam kebaikan, dalam ibadah yang sesuai dengan bulan suci Ramadan. Nah, ini bagaimana fenomena seperti ini, dokter? Baik, fenomena tentang bagaimana iman ini kita mesti konsisten menjaganya memang satu hal yang menjadi perhatian kita semua ya. Kita sadari Ramadan ini menjadi satu proses tarbiyah Allah, satu proses pendidikan keimanan dari Allah Ta'ala yang mestinya adalah derajatnya tidak lagi menjadi hanya sekedar muslim, bukan hanya mukmin saja, tapi menjadi derajat yang lebih tinggi, yaitu muttaqin. Nah, oleh karenanya, kenapa kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan dalam satu hadisnya, belum mengatakan khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Jadi amal yang terbaik dan yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang kontinu. Ya, walaupun mungkin sedikit, tetapi adalah kita konsisten untuk menjaga amal tersebut. Nah, inilah yang kemudian akan menjadi iman tadi bisa stabil, dan juga iman itu kita harapkan terus ada peningkatan setiap harinya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kan untuk mempertahankan ini, apa sih tipsnya agar kita tuh bisa, kadang-kadang kan kalau misalkan, gampang terlena gitu kan. Iya. Jadi reward yang di bulan Ramadan itu seolah-olah itu sudah didapatkan. Sudah didapat, terus di luar Ramadan, ya sudahlah gitu kan. Betul. Kalau bahasa kerennya itu, jangan jadi hamba Ramadan, karena kita ini hamba Betul. Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan. Nah, ini untuk menjelaskan kepada masyarakat ini bagaimana, Ustaz? Iya. Monggo, Ustaz. Baik, untuk menjadi hamba yang Rabbani ini adalah satu tips yang mungkin kita bisa lakukan adalah kita harus berpikir bahwasanya kita ibadah itu adalah Rabb yang sama di bulan Ramadan dan juga adalah di luar Ramadan. Walaupun memang kita tidak pungkiri ibadah di bulan Ramadan punya kelebihan, punya keistimewaan, punya kelebihan yang dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Tetapi kemudian akan menjadi cobaan untuk kita semua adalah bagaimana kita menjaga tadi semangat ubudiyah, penghambaan kita kepada Allah. Karena kita menjadi hamba itu bukan hanya di bulan Ramadan, ya, tapi juga kita menjadi hamba dalam 12 bulan, ya. Artinya adalah kita ketika mengatakan kami sebagai hamba Allah, kami sebagai hamba Allah Ta'ala, maka berarti kita siap untuk diatur oleh Allah Ta'ala kapanpun dan dimanapun. Ini akan sejalan dengan nasihat baginda Rasul sebenarnya dengan sahabat, yaitu Mu'az bin Jabal. Ya, kalau kita baca dalam sejarah itu, Mu'az satu ketika diutus ke negeri Yaman oleh Rasulullah SAW untuk mendakwahkan Islam. Apa nasihat beliau yang pertama? Dan ini menjadi poin pentingnya adalah ittaqillah haitsuma kunta. Jadi bertakwalah engkau dimanapun dan kapanpun. Nah, inilah yang akan menjadikan kita bisa konsisten untuk menjadi hamba yang Rabbani tadi. Ya, jadi ketika kita meyakini bahwasanya yang kita sembah, yang kita ibadah itu adalah di bulan Ramadan dan di luar Ramadan, Rabb yang sama, ya tidak kita akan pernah turun semangat kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Lalu kemudian tadi sempat disinggung bahwa mungkin leveling kita sebagai hamba Allah itu ada 3 gitu kan, ya, Muslim, mukmin dan muttaqin. Kalau kita lihat kemarin kan sebenarnya Allah itu ingin mendidik kita gitu kan, atau ingin menaikkan level kita gitu kan, dari level mukmin kan yang dipanggil hanya orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu gitu kan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang dipanggil orang mukmin, sedangkan kemudian ingin dinaikkan menjadi al-muttaqin.
level kita kan harusnya kalau dalam bulan suci Ramadan anggaplah kita bisa meraih level muttaqin gitu. Nah, sedangkan kadang-kadang di luar itu kita harusnya kan nggak boleh mendowngrade level kita lagi. Betul, yang tadinya kita sudah berada di posisi yang tinggi ya. Betul. Tapi kemudian derajat kita malah turun kembali. Ya. Ini bagaimana kemudian untuk mempertahankan dan menyadarkan pada diri kita sendiri. Baik. Jadi ternyata kalau kita perhatikan kalimat takwa itu sebenarnya lebih kepada kehati-hatian. Makanya takwa itu kan diibaratkan oleh seorang sahabat, Abu Hurairah mengatakan, kalau engkau ingin mengetahui ketakwaan atau ingin memahami makna takwa, coba Anda berjalan di satu tempat yang penuh dengan ona, penuh dengan duri, kita nggak pakai sendal, ya. Kita nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal. Pasti berjalan kita pasti akan berhati-hati. Berarti orang yang bertakwa itu adalah orang yang selalu berupaya berhati-hati perbuatannya, ucapannya dari hal yang Allah Ta'ala tidak ridhai. Nah, kalau itu yang kita jaga, maka tadi memang kita akan terus terjaga daripada semangat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi memang mukmin itu secara spesial itu akan melahirkan sifat takwa. Dan takwa banyak sekali karakternya dalam Al-Quran. Di antaranya alladzina yu'minuna bil ghaib, misalnya orang-orang yang senantiasa mengimani hal yang gaib. Kemudian juga adalah wa yuqimus shalah, orang-orang yang senantiasa menjaga konsisten dengan salatnya. Wa anfaqu mimma razaqnahum, termasuk juga orang-orang yang menginfakkan hartanya. Jadi baik hubungannya hablum minallah ataupun hubungan hablum minan nas. Ya. Masya Allah. Dan kalau kita lihat juga banyak sekali benefit daripada takwa itu sendiri. Betul, gitu kan. betul. Salah satunya dihindarkan kita dari siksa api neraka. Betul. Dan juga diberikan rezeki dari arah yang tidak pernah kita sangka-sangka. Dan ini harusnya kan menjadi pemacu dan pemicu bagi semangat kita untuk terus dalam ketakwaan. Dengan salah satu cirinya yang mungkin baru saja kita lewati ini di bulan Syawal itu kan saling memaafkan. Betul. Dan ini bagaimana relasinya dengan surah Ali Imran ayat yang ke-133 sampai dengan 130 berapa itu? 35. Ini kan di situ disebutkan bahwa wal'afina 'anil nas, termasuk saling bermaafan terhadap satu dengan yang lainnya. Ini bagaimana korelasinya? Baik, ternyata adalah salah satu karakter yang terbaik takwa itu adalah bukan lagi hanya berbicara hablum minallah, tetapi juga hablum minan nas. Tentu dalam interaksi sosial ya pasti ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan satu dengan yang lainnya, maka sifat yang paling terbaik itu ternyata al-afina 'anin nas, memaafkan. Oleh karena kalau kita hubungkan dengan doa di akhir Ramadan, ketika Aisyah bertanya, ya Rasulullah, doa apa yang terbaik pada Lailatul Qadar? Maka apa jawab Rasulullah SAW? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya adalah yang kita mohon adalah itu adalah kita dimaafkan oleh Allah Ta'ala dan juga kita mendapatkan maaf dari saudara kita. Maka itulah kemudian kenapa ya di bulan Syawal itulah momentum untuk kita saling memaafkan satu dengan yang lainnya, saling meridai satu dengan yang lain, pasangannya dengan pasangannya, orang tua dengan anak-anak mereka, supaya tadi terbangun dan terjaga sifat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Mungkin yang terakhir sebelum kita tutup ada pesan untuk para pemirsa kita agar bagaimana kita menjadi hamba atau pribadi yang istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadhal. Baik. Jazakumullah khairan kasiran. Di antara nasihat yang terbaik yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah sesungguhnya hati manusia itu sangat mudah berubah, sangat mudah mengalami perubahan. Maka kita mohon kepada Maha yang senantiasa mengatur jiwa kita, menguasai jiwa kita, untuk kita dijaga hati kita dan diberikan keistiqomah di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doa yang paling ampuh adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, Engkau yang Maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Masya Allah, sangat luar biasa. Amin. Terima kasih banyak atas waktunya. Amin. Jazakumullah khairan. Ini bisa kita tutup dengan salah satu quotes mungkin. Amin. Lebaran untuk bermaafan itu memang harus. Akan tetapi usahakan semangat Ramadan on terus. Amin. Masya Jadi Allah. Allah hadirkan Ramadan itu bukan untuk membelokkan yang sudah lurus. Betul. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Masya Allah, mudah-mudahan yang sedikit ini senantiasa bermanfaat untuk kita semua. Tetap pantengin terus program acara kita. Sharing ringan, biar nggak ada yang keberatan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.